Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab sudut dan garis sejajar yang dipelajari di tingkat SMP ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Pada gambar berikut, jika L sejajar dengan M, carilah besar sudut X dan sudut Y. Oke, di sini dikatakan ya, garis L sejajar dengan M. Kalian harus paham dulu ya, garis sejajar. Garis sejajar itu dua buah garis yang sejajar ya. Dikatakan sejajar jika garisnya ini tidak akan pernah berpotongan ya, walaupun dia diperpanjang, itu tidak akan pernah berpotongan. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini L nih, L di sini, M di sini. Nah, ini garis ini merupakan dua buah garis sejajar yang jika diperpanjang tidak akan pernah berpotongan ya. Oke, kemudian kita akan mencari besar sudut X pada gambar nomor 1 ya. Ini saya jelasin dulu ya konsepnya. Ini saya jelaskan dulu. Jadi kalau seandainya nih ada dua buah garis sejajar. Nah, katakan ini adalah garis L dengan garis M. Ini L sama M sejajar. Kemudian ada lagi satu buah garis yang berpotongan. Nah, jadi sudut yang sehadap ya, ini besarnya sama. Nih, contohnya, ini sama nih sama ini. Gitu. Jadi kalau ininya 20, ini juga sama 20. Jadi bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya ada dua buah garis yang sejajar, nah sudut yang sehadap besarnya sama. Oke, kita akan pakai aturan ini ya untuk menjawab soal nomor 1. Bisa dilihat ya di sini ya. Ini kan 50 derajat nih. Bagian sini, ini 50 derajat. Sudut 50 derajat ini sehadap ya dengan ini. Ini sehadap nih. Artinya besar sudutnya sama. Jadi kalau misalnya ini 50 derajat, ini juga sama nih 50 derajat. Berarti untuk mencari nilai X, tinggal kita kurangin. 180 derajat dikurangin sama 50 derajat. Itu adalah 130 derajat ya. Kenapa 180 kurang 100? Kenapa 180 dikurang 50? Nah, karena perhatikan di sini, ini merupakan garis lurus ya. Ini garis lurus, di mana garis lurus ini besarnya 180. Jadi dari sini ke sini besarnya 180 nih. Kalau ininya 50, ya berarti ininya 130 kan ya, supaya jadi 180. Atau bisa juga kita kurangin ya, 180 dikurang 50 sama dengan 130. Jadi kalian ingat-ingat ya, kalau misalkan garis lurus ya, ini garis lurus, besar sudutnya 180 ya. Ini kan setengah lingkaran nih. Nah, ini besar sudutnya itu 180. Jadi kalau di sini 50, ya di sininya pasti 130 supaya totalnya 180. Oke, ini sudah ya untuk yang bagian nomor 1 ya. Kita lanjut lagi ke bagian nomor 2 ya. Di situ dikatakan garis L dengan M sejajar ya. Nah, kita akan mencari besar sudut X-nya dulu ya. Bisa kalian perhatikan ya, seandainya ini saya gambar ulang ya, biar lebih kelihatan ya. Nah, di sini kan ada L nih, di sini M. Nah, kemudian ada garis ketiga ya yang memotong. Ini anggap aja nih kita kasih nama ini garis K ya. Nah, ini misalkan garis K. Nih ya, yang bagian sini merupakan garis K. Ini garis K. Kemudian di garis K di sini, ini ada X-nya. Di sini ada X ya. Ini ada X, kemudian di sini ada 120. Nah, ini perhatikan di sini. X dengan 120 itu merupakan pasangan sudut dalam berseberangan, di mana sudut dalam berseberangan itu besarnya sama ya. Besarnya sama. Artinya, untuk mencari nilai X itu sama dengan 120 ya. Jadi X di sini, ini nggak usah dicari ya, langsung aja X sama dengan 120. Karena sudah ketentuannya ya, sudut dalam berseberangan itu besarnya sama. Oke, ini bisa kita tulis di sini, nilai X ya. X sama dengan, langsung ditulis 120 derajat. Sekarang kita akan mencari nilai Y.
Nah, ini misalkan ya, untuk yang Y, ini saya hapus ya. Misalkan di sini ada garis ya, anggap di sini adalah garis K. Ini garis K-nya saya pindah ke sini misalkan, ya. Nah, berarti kan bentuknya jadi gini nih. Gitu ya. Ini saya rapin dulu. Nah, kemudian misalkan di sini ada garis ya, ini misalnya garis P. Nah, ini kita buat garis P di sini. Ini merupakan garis P misalkan. Ini misalkan P. Kita lihat ya sudut-sudutnya yang diketahui ya. Pada yang deket-deket P ya. Nah, di sini ada 140 ya. Ada 140. Ini 140 derajat. Oke, kemudian kalau misalnya di sini 140, pasti di sini juga sama 140. Gitu. Kenapa? Karena merupakan dua buah sudut yang saling sehadap. Nah, ini kalian pelajari lagi ya, karena sudut itu ada banyak ya. Ada sehadap, ada dalam berseberangan, luar berseberangan, sepihak, luar dalam sepihak, luar sepihak gitu ya. Nah, ini kalian harus pahami benar-benar. Karena 140 ini merupakan sudut sehadap ya, jadi sudut yang di sini ini sehadap nih dengan yang di sini. Artinya besar sudutnya sama. Jadi kalau misalnya di sini 140, ini juga sama nih 140 ya. Oke, berarti untuk mencari nilai Y, tinggal kita kurangin ya. 180 derajat dikurang 140 derajat, yaitu 40 derajat. Nah, ini jawabannya untuk yang bagian Y ya. Kenapa 180 kurang 140? Karena ini merupakan sudut lurus, di mana besar sudut lurus itu jumlahnya 180 nih ya, setengah lingkaran kan? Setengah lingkaran. Jadi kalau di sini 140, ya berarti ininya 40 kan? Gitu. Karena sudut lurus itu besarnya 180. Jadi kalau ininya 140, ya ininya 40. Oke, berarti sudah dijawab ya. Untuk X sama dengan 120 dan Y-nya itu adalah 40 ya, 40 derajat. Oke, selesai ya pembahasan sampai sini. Dipahami dan dipelajari lagi. Terima kasih.